Saya saat ini berada di Terminal 3 Ultimate. Nah, ini terminal yang terbaru dan saya juga baru pertama kali. Maklum bro, masih udik saya. Dimana saya akan meluncur menuju ke Malang hari ini bersama rombongan Toyota. Kita lihat dulu rombongan yang akan membawa saya. Rombongan Toyota, kita akan mencoba mobil terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Calya. Oke, sudah sampai di Malang, Bandara Abdurrahman Saleh, dan mobil Toyota Astra Calya ya. Calya sudah standby untuk rombongan media. Kalau tidak salah tadi katanya ada 20 orang media dari Jakarta dan 5 dari Surabaya. Kami akan melakukan test ride. Bagi saya pun ini yang pertama kali mengendarai Toyota Astra Calya ini. Ada berapa unit mas? 6. Oke, 6 unit. Oke, kita 6 unit. 3 Matic. Iya, gitu bro ya. Jadi 6 unit kita akan rame-rame naik mobil ini. Oke. Namun sebelumnya akan dibagi kelompok terlebih dahulu. Di pembagian kelompok nanti tiap kelompok itu akan ditentukan satu orang ketua. Ketua itu yang nanti akan bertanggung jawab. Ini mas sebentar sih aku megangnya. Ketua itu yang nanti akan bertanggung jawab atas anggotanya. Kalau ada yang telat anggotanya, masih mandi, ketuanya itu yang harus ngebangunin. Kita dapat mobil nomor urut 5. Di sini kita taruh dulu barang-barang kita. Dan cuman segini ya kapasitasnya ya. Tinggi mobil ini saya segini. Ini mobil ini mungil gitu ya. Mungil. Oke, nanti kita duduk ke dalamnya bro. Dan di dalam sini ada teman-teman media, ada Pamela, dan untuk yang drive pertama kali adalah Bro Agam. Dan sudah disiapin makanan. Wah, saya tambahin minum saya nih. Oh, oke. Dan ini ada petanya. Kita kulik, kita masuk, kita duduk di depan dulu. Oke. Langsung jalan? Iya, langsung jalan, nggak ada. Mas, arahan dong kalau kayak gini mesti ngapain ya? Oke, Pamela maksudnya baru pertama kali nih ikut test drive. Oke, Pamela. Jadi biasanya nih test drive Pamela dari ini mana? Dari Kontan. dari Kontan. Ya, jadi kita mereview gitu. Jadi ibaratnya kalau kita otomotif itu merasakan seperti apa sih gitu loh. Jadi informasi buat pembaca kita dari kita tuh kesan-kesannya, nah gitu loh. Siap. Ini bandara apa ya? Lah, Abdurrahman Saleh. Teman kita nih belakang lucu juga ternyata. Setahu gue nih sih bandara pesawat nih. Soalnya ya gitu. Oke, nggak apa-apa. Kemarin ke bandara Surabaya tapi toiletnya kok beda ya? Ya beda nih di Malang, ini bukan di Surabaya. Aduh, pantesan. Ini teman kita kocak juga. Jangan-jangan dia masih tidur. Habis transfer 1,5 jam. Ya inilah panel dashboardnya. Dan dia punya kopling nih, kita dapat manual dulu. Ya di modelnya kayak model sport ya bro ya. Kita jangan lupa pakai safety belt. Safety belt wajib. Ini dia. Oke. Tujuan pertama kita menuju kita membaca peta, yaitu dengan peta tulip namanya ya. Day one. Patokan selalu ada di kiri jalan, FMR, follow main road, perhatian nomor urut, perempatan ya. Ya, pos keluar bandara lur sudah, belok kiri. Nanti ini angka 8 FMR, follow main road ya. Oke. Ini masih lurus keluar ke bandara udah. Ya, menurut saya mobil ini sementara ya, saya katakan cukup memadai sebagai mobil keluarga ya. Kita ini baru 3 orang, Bro Agam menyetir, saya penumpang di depan. Boleh dikata saya cukup lega ya,
dengan kaki saya yang jauh gitu, dan sandarannya juga enak. Saya juga ketinggian kepala saya juga yang perlu ini. Oke, kita keluar dari Bandara Malang, belok kiri. Kita ngikutin juga apa namanya ini, peta tulip, belok kiri. Ini baru nomor 4. Sekarang kita mau ke nomor 5, agak melengkung. Ya. Mereka yang lain nggak punya model, belum punya lah sekecil ini gitu. Ya, belok kanan kita sesuai peta kita ya. Inilah salah satu ikon atau tugu pesawat ini menandakan kawasan dari lapangan terbang Abdurrahman. Oke, kita sudah meluncur ke jalan utama. Oke bro, kita sampai di Taman Indi. Nah, ini kawasan elitnya di Malang. Oke, kita istirahat sejenak. Oke bro, sekarang saya mau ngobrol sama Pak Henry Tanoto. Kita geser dulu ini ya Pak. Ya. Salam kenal, saya Steven Langitan, jadi media online stevenlangitan.com. Yep. Pak Henry bisa cerita hari ini acaranya buat media apa sih? Ya. Nah, Jadi hari ini di Malang kita lakukan jurnalis test drive untuk produk baru kita yaitu Toyota Calya. Jadi ini adalah kegiatan di mana kita memberi kesempatan kepada teman-teman jurnalis untuk merasakan produk kita selama 2 hari ini. Pak, menurut Bapak mobil ini prospeknya Calya ini bagaimana di Indonesia? Ya kita sebenarnya udah memperkenalkan produk ini waktu di Gias di Gaikindo di bulan lalu dan sejauh ini respon dari masyarakat cukup positif terhadap produk kita Pak. Jadi SPK-nya juga sudah lebih dari 22.000. Jadi rasanya itu suatu penerimaan yang cukup positif. Dan kesempatan ini saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Teman-teman di YouTube. Inilah tadi Pak Henry, dia udah ngobrol sama saya. Terima kasih Pak Henry. Makasih ya. Jalan lagi setelah makan siang. Sekarang saya duduk di belakang. Posisinya seperti ini, bro. Nah, jadi mulailah. Kepala juga nggak kena atap. Masih cukup ya. Sekarang menuju kemana kita? Gunung Banyak. Gunung Banyak. Iya. Di mana itu ya? Daerah Batu, Malang apa? Batu mungkin ya. Ya, saya duduk di baris kedua. Menurut saya posisi ini cukup nyaman ya. Jadi saya nggak kejedut dan ini juga posisinya kelegaan saya nih masih oke. Cukup luas lah buat saya. Oke, sekarang kita lihat ke kaki saya, apakah jarak kaki saya dengan kursi depan apakah mendesak tuh. Jaraknya lumayan jauh tuh. Nah, sepatu saya dan ini kebetulan ada box untuk minuman ya. Oke, kita lihat tuh. Jadi duduk di belakang
oke, nggak terlalu sempit, jaraknya jauh ya, juga kelegaan. Kita bisa lihat penumpang di sebelah kiri saya tuh, seorang wanita tuh dengan kakinya yang besar ini, tapi dia masih mantap gitu. Ini pahanya di atas. Oh, katanya gitu. Jadi Nggak sopan. masih oke lah. Jadi mobil ini masih memuat di baris kedua ini. Kalau tambah satu orang rasanya memang sempit ya, pasti sempit nih. Tapi cukup kita berempat di sini, memadai, sangat memadai. Bagaimana dengan jok di belakang saya atau di baris ketiga? Ya, terpaksa kita lipat untuk menaruh barang-barang. Kalau dipaksakan buat penumpang, bisa saja, tapi mungkin rekomendasinya buat anak kecil. Jadi orang dewasa janganlah duduk di belakang. Oke. Kemudian bagaimana dengan air condition? Di sini kita bisa lihat blowernya, dan ini bisa ditutup, buka, dan ini dia punya alat pengukurnya mau keras, sedang atau low ya. Jadi cukup mumpuni, sangat memadai. Oke, kita sekarang sudah jalan menanjak keluar dari arah Batu, yang kalau dari Batu mau ke Kediri. Nah, ini rutenya kita lewatin. Saya buka jendela karena hawanya sudah sejuk ya. Nah, jadi ternyata mobil All New Calya ini mampu menembus tanjakan, dan menurut Bro Agam di depan nih rata-rata menggunakan gigi 3 dengan RPM 2500. Jadi mobil ini kuat untuk diajak menanjak. Nah, itu yang penting. Jadi kita nih berempat di sini dengan badan yang besar-besar, duduk di mobil ini, saya di belakang. Ya, tidak merasa apa ya, untuk suspensi boleh lah ya, saya bilang. Kita udah di Pujon ini. Oh, udah Pujon. Terkenal dengan tikungan-tikungannya yang tajam, Bro. Nah, ini dia. Rawan longsor. Juga rawan longsor ya. Oke, kita lihat warung-warung yang biasa suka buat nongkrong anak-anak muda kalau malam minggu rame ya. Anak biker tuh. Biker. Ya, kangen juga mau kesini. Lagi sepi. Cafe Barokah. Wih, keren. Oke, kita melewati jalan agak rusak dan sempit. Ya, ya. Oke. Ya. Wah, guduk-guduknya. Ya. Oke. Saya sampai di Gunung Banyak ya, udah di Pujon. Ini dia, selamat datang buat media jurnalistik Drive. Dan di sini terkenal sebagai posko para layang. Jadi view ini ke arah kota Batu Malang nih. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Wah, luar biasa. Inilah dia, Bro, Gunung Banyak, tempat saya berada saat ini. Ya, terkenal dengan nama Gunung Banyak, dengan view ke arah Batu Malang. Ya, Bro. Giliran saya bawa mobil, saya coba sesuaikan dulu posisi saya dengan All New Calya ini.
Ya, seperti ini posisinya boleh lah. Oke, cukup. Oke, sandaran aja dikit dulu ya. Ya, oke, siap. Kita akan menuju ke mana tadi namanya? Ria Jenaka. Ria Jenaka. Saya buka jendela untuk merasakan hawa sejuk Kota Batu. Memang enak di sini buat kita berwisata, apalagi pakai mobil all new Calya ini buat keluarga, cocok sekali. Kebetulan di sini teman-teman media, kita berempat dengan badan yang besar-besar ini sudah sangat memadai ini, jadi mobil ini sangat cocok sekali buat keluarga Indonesia. Dan bagi Anda yang mau beli mungkin harap bersabar karena indennya lumayan. Nah, kabarnya Surabaya Jawa Timur sampai 3 bulan ya. Nah, iya. Jadi Anda Atau udah Jakarta, Bro. Jadi begitulah, begitu serunya orang ingin mendapatkan mobil baru karena harga mobilnya pun sangat terjangkau. Dan Fitur juga lengkap ya bro ya. fiturnya juga banyak. Nah, buat Anda yang mau naik kelas dari pemilik sepeda motor ke mobil, ini dia pilihannya. Ada manual. Manual dan matic ya. Matic, ya. Oke, ini saya dibantu Bro Agam nih. Lebih suka yang mana, manual atau matic? Kalau matic 150 juta. Kalau manual 130-an ya? 120 ya. Ya, kira-kira segitu. Oke bro, silahkan dicoba karena setiap dealer sekarang sudah memberikan kesempatan buat calon konsumen melakukan test drive. Jadi langsung aja test drive, kunjungi dealer-dealer Toyota setempat ya. Ya ini mirip-mirip kayak kita ke puncak lah ini ya, jalannya ya. Ya nyaman sih. Nyaman ya. Ya. Di bawah belok-belok nggak mual kan? Tapi bener sih tadi kan ada yang komplain soal keras ya, agak keras sih ya nggak sih? Iya. Ya nggak apa-apa kan, dari wanita ada impresinya kan. Apakah dia nyaman atau tidak? Yang banyak diberitakan adalah soal turunnya di belakang. Kita lihat di depan jaraknya masih 4 jari. Kemudian di belakang, karena diisi 7 orang, 2 jari saya agak susah masuk. 2 jari saya susah masuk. Satu mungkin ya, jadi harus lebih lama di depan 4, belakang 1 jari. Pertanyaannya adalah, apakah dengan disiplin itu masih aman? Mas siapa? Kalau kita lihat kondisi ini adalah kondisi yang memang wajar karena semua mobil kalau diisi dengan beban pasti akan turun. Namun kita tes secara kenyamanan tidak mengganggu soal kenyamanan karena kita sudah desain khusus untuk 7 orang penumpang. Jadi saya harap untuk masalahnya ada yang ditakutkan oleh customer mentok segala macam kenyamanan berubah itu tidak. Kita pastikan tidak akan berubah. alun-alun Kota Malang. Ya bro, kita kuliner dulu pagi-pagi, makan rawon nguling. Welcome in Malang. Inilah salah satu restoran tertua di Kota Malang yang menjadi ikon Kota Malang.
ya menyajikan es krim yang ceritanya sejarahnya sejak dari zaman Belanda, ya. Oke, ini dia, namanya adalah Toko Oen sejak tahun 1930. Kursinya masih jadul. Oke, dan kemudian kita ngelihat outlet ataupun barang-barang di sini juga masih kuno atau tua, ya, gitu ya bro. Sebagai oleh-oleh saya membeli kue pia rasa kacang hijau. Ini bro, Toko Oen.